あよ、鬱陶しいな。おい、しっかりしろよ、翡翠。おい、てっぺん。いつも上だ。敬語使えよら。なあ、地上を侵略に来た悪者に変わりない。シング進行。シング進行。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Sentai Daishikaku. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja, bos. Sebuah benteng raksasa muncul tiba-tiba 1000 meter di atas permukaan tanah. Kemunculan benteng itu menandakan mulainya peperangan tanpa henti antara umat manusia dan juga para monster. Para pahlawan Ryujin Sentai, Dragon Keepers, adalah orang-orang yang membasmi para monster. Pertarungan Dragon Keepers melawan para monster jahat akan disiarkan secara langsung sejak 13 tahun pertarungannya dimulai. Lantas Yumeko menanyakan kepada Seinen apakah dia akan menonton pertarungan hari ini. Tidak lama Hibiki datang dengan antusias dan mengatakan kalau sebentar lagi tempat itu akan menjadi medan perang dan mereka memastikan keselamatan penonton. Seinen tidak menyangka Yumeko dan juga Hibiki masih muda tapi sudah bergabung dengan Sentai. Dengan antusias Hibiki menawarkan brosur kalau Seinen juga bisa ikut bergabung karena Sentai selalu mencari generasi baru. Yumeko lantas mengatakan kalau sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi jika ingin menjadi seperti Dragon Sentai itu urusan lain. Hibiki lalu mempersilahkan Seinen untuk masuk ke tribun penonton. Tidak lama kemudian muncul para monster yang disebut dengan fighter atau duster. Para monster yang turun ke permukaan malah dilempari oleh penonton seakan tidak ada harga dirinya. Lalu muncullah Dragon Keepers untuk membasmi para monster yang disambut dengan gembira. Kemudian monster harimau menyuruh para duster untuk menyerang para penonton dan dengan cepat Yumeko menumpasnya. Ketika artefak suci ditembakkan, di kemudian maju. Karena dia sudah muak dengan sandiwara yang tiap minggu harus mereka lakukan. Dragon Keeper. Satu jam sebelumnya di benteng terbang, para fighter bingung harus menurunkan monster seperti apa. Para monster sudah kehabisan ide dan mereka malah mendengar berita kalau pihak musuh punya senjata rahasia, sedang kenyataannya tidak ada sama sekali. Yang membuat para monster heran, semua bos mereka dimusnahkan, tapi anggota monster dibiarkan tetap hidup. Saat semua fighter bingung harus membuat monster apa, Di menyarankan untuk membuat monster bentuk harimau. Karena belum pernah membuat bentuk itu, Di yang mengungkapkan keinginannya menguasai dunia malah ditertawakan oleh teman-temannya. Di kemudian marah, lalu menyerang teman-temannya. Di tidak berdaya ketika dia kalah dan menyalahkan dirinya. Lalu Fighter F datang menyuruh Di untuk tenang karena tidak ada gunanya bertarung dengan teman sendiri. Sejak 13 tahun yang lalu saat bos-bos Duster dikalahkan, para Dragon Keeper datang untuk melakukan gencatan senjata yang mana mereka boleh menjajah planet bumi tiap minggunya. Namun penduduk bumi tidak ada yang boleh tahu kalau itu cuma sandiwara. Di harus menerima hal itu. Lalu fighter lain mencoba meniru harimau dari buku ensiklopedia. Setelah itu barulah mereka turun.
Para monster bukan cuma jadi samsak, walaupun para penduduk tidak menyadari kalau semua itu cuma sandiwara. Di tidak mau itu menjadi terus-menerus, jadi kali ini saat yang lainnya sudah naik ke benteng, dia masih melawan sendirian. Tapi Red Keepers berhasil mengalahkan Di sambil mengatakan jangan terbawa suasana. Karena itu bukan panggung tempat dia bersinar. Sebenarnya Di sudah muak, tapi sekarang dia bahkan sudah tidak terlihat seperti orang jahat. Di benteng, Factor F bertanya-tanya kenapa Di belum kembali, tapi juga tidak aneh, banyak Factor yang kabur karena tidak kuat menahannya. Melakukan apa yang Sentai minta adalah satu-satunya cara agar bisa bertahan. Di akhirnya mengerti kalau mereka tidak cocok jadi penjahat, kalau begitu harus selamanya mereka akan menjadi budak. Ternyata Di menyamar sebagai seinen dan hampir ketahuan oleh Yumeko. Seinen akhirnya berencana untuk mengikuti ujian perekrutan agar bisa masuk menjadi Sentai. Di yang mengikuti ujian perekrutan melihat para Sentai dengan kebencian bahwa mereka tidak mungkin tidak tahu kalau melawan monster hanya sandiwara. Walaupun lelah, tapi tujuan utama Di adalah menghancurkan kelima Dragon Keepers yang telah menyapu bersih para bosnya. Di markas para Sentai, Di bertanya kepada resepsionis di mana para Dragon Keepers. Tapi ternyata orang-orang yang dianggap pahlawan itu tidak ada. Saat Di mencoba meminta petunjuk di mana keberadaan Dragon Keepers, Hibiki kemudian muncul. Hibiki tersentuh bahwa Di mengikuti ujian perekrutan itu. Di kesempatan itu Di ketakutan karena Fighter memiliki tubuh yang rapuh dibandingkan para penghuni permukaan. Di sudah ketakutan akan ketahuan melihat Yumeko memandanginya dengan tatapan aneh. Tapi Di bersyukur Yumeko malah mengajaknya makan siang. Di pun berkata dalam hati bahwa Yumeko dan juga Hibiki tidak tahu dia adalah monster. Saat para fighter sedang bersantai, Dragon Keepers datang mencari Di yang mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Blue Keepers tidak percaya kalau Di belum kembali sejak pertarungan itu, lalu meminta Fighter A untuk menggantikan Di menerima hukuman karena melanggar perjanjian. Namun Red Keeper mencegahnya karena para fighter juga dikhianati oleh Di. Jadi untuk berjaga-jaga jika kejadian itu terulang lagi, para Dragon Keepers menempatkan 2 Sentai di benteng bersama dengan bawahan mereka. Tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga melakukan perintah pada fighter saat diperlukan. Yumeko dari tadi memperhatikan tingkah Di yang aneh terus. Yumeko lantas memberitahukan kalau Dragon Keepers tidak ada di markas karena biasanya mereka berada di garrison masing-masing. Karena tugas seorang Sentai tidak hanya membasmi monster tapi juga berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan bahkan membantu memecahkan kasus serta konflik bersama pihak kepolisian. Di hampir ketahuan saat dia mengatakan pertarungan dengan monster itu hanya sandiwara, tapi berhasil mengelak ketika Yumeko pernah melihat video dan juga Hibiki tidak percaya dengan hal itu. Tiba-tiba anak yang ditolong oleh Hibiki meminta foto bareng. Lalu Di mendapatkan ide ketika Yumeko mengatakan kalau dia akan pergi ke Red Garrison. Dengan melihat foto dari ponsel anak tadi, Di merubah penampilannya menjadi Hibiki. Di Red Garrison, Di hanya ingin melihat situasinya, tapi jika ada kesempatan dia akan menusuk Red Keepers dengan tangannya sendiri. Di lalu meminta kepada Yumeko apakah boleh dia sendiri yang memberikan surat itu kepada Red Keepers. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Yumeko memberikannya saja. Tapi yang jadi masalah, apakah Red Keepers tidak memakai topeng karena Di bertemu dengannya saat pertarungan saja. Di bingung yang mana Red Keepers, lalu mencoba bertanya kepada Yumeko, dan ternyata sudah ditegur oleh Tokita yang mengaku sebagai Red Keepers. Hal itu menjadi kesempatan bagi Di dalam jarak dekat menghabisi Tokita, tapi Yumeko lagi-lagi mencegah perbuatan Di. Di hampir ketahuan saat tangannya dipegang erat oleh Tokita. Ketika menunggu pintu lift terbuka, Di melihat Sousei Akabane, yaitu Red Keepers yang asli dari poster. Tapi saat pintu lift terbuka, Sousei yang keluar dari dalam lift berpapasan langsung dengan Di. Di pun terkejut kenapa menunjukkan wajah secara langsung. Di mencoba ingin menikam Sousei, tapi lagi dan lagi Yumeko menahan Di dan mengajaknya pergi. Di pun terkejut saat Yumeko meminta pisau yang dia sembunyikan di tasnya. Dengan polosnya Di memberikan pisau itu dan tiba-tiba Yumeko menebas Di. Di terkejut kenapa Yumeko bisa tahu. Lalu Yumeko mengatakan kalau Di itu lemah, jadi jika tidak berhati-hati maka akan langsung ketahuan. Yumeko lelah karena sudah menutup-nutupi kebodohan Di seharian.
Yumeko lalu mengajak Di untuk bekerja sama menghancurkan pasukan Sentai bersama-sama. Hibiki tiba-tiba muncul mengatakan kalau ada monster yang muncul ke permukaan. Ternyata monster itu adalah Fighter F yang mencari Di. Karena melanggar perjanjian, Red Keeper memusnahkan Fighter F di depan mata Di dengan senjata artefak. かかってこい F 赤竜レッド野郎の言う通りだ地上を侵略に来た悪者に変わりないシング進行 F meminta maaf kepada Di karena dia kalah walaupun sudah bertarung, tapi dibanding 13 tahun berlalu, kali ini F sangat bahagia. Hibiki terkejut karena yang dia lihat bukanlah artefak biasanya yang dipakai, tapi Di masih terdiam melihat tangan F yang lama-kelamaan menghilang. Di kemudian mengingat lagi 12 tahun yang lalu saat para bos mereka sudah dimusnahkan. Para fighter yang tersisa diberi pilihan bertarung sampai mati atau bekerja sama dengan Dragon Keepers. Sebagai manusia dan juga monster hidup berdampingan, hal itu membuat Di makin membenci mereka. Dengan wajah tegas, Hibiki mengatakan monster seperti Di tidak akan menang dan dia akan menghentikan semua rencana jahat apapun. Di terkejut kenapa Hibiki bisa tahu, ternyata dia mendengar percakapan antara Di dan juga Yumeko tadi. Hibiki meminta Di untuk menyerah karena jika berperang terus pun keadilan akan tetap menang. Di yang tidak tahan dengan ocehan Hibiki kemudian marah karena selama 12 tahun para fighter dipaksa untuk mengikuti sandiwara mereka. Di sudah muak dan akan mengakhiri organisasi kacau itu karena dia adalah monster. Hibiki terkejut tapi mencoba bersikap tenang dengan mengatakan kalau Di lulus menjadi salah satu Sentai seperti mereka. Dunia memang tidak sempurna, jadi tidak aneh jika Di merasa tidak puas. Hibiki mengajak Di untuk mengubahnya dari dalam secara bersamaan, agar bisa menciptakan dunia di mana manusia dan juga monster bisa hidup berdampingan. Hibiki adalah orang yang cinta damai, tapi Di tidak mau menerima ajakan Hibiki dan menepis tangannya bahwa dia dan juga Hibiki adalah musuh. Di meminta untuk jangan bicara lagi dengannya, karena dia sangat membenci manusia yang membuat dia dan juga para fighter lain menjadi seperti itu. Di pun meminta jangan pernah menemuinya lagi. Hibiki yang ditinggal begitu saja menjadi murung karena Di tidak menyadari maksud hatinya. Di kemudian mendatangi Yumeko untuk mencari tahu bagaimana caranya mengalahkan para Sentai. Setelah urusannya selesai, dia tidak akan menghubungi Yumeko lagi. Ucapan Di sangat congkak bagi Yumeko, lalu dia menebas kepala Di. Melihat Di bisa mengembalikan kepalanya lagi membuat Yumeko jadi paham seperti itu cara Di menyamar sebagai manusia. Di agak kesal dengan kelakuan Yumeko yang tiba-tiba seperti itu. Sambil tersenyum, Yumeko tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang jika ada monster berkeliaran di tengah kota. Yumeko lantas memberitahu Di bahwa untuk mengalahkan para Sentai kuncinya ada di artefak suci. Ada 5 artefak suci. Mereka adalah cheat item yang memberikan kekuatan suci pada penggunanya. Artefak suci bisa membunuh para monster yang abadi. Ada satu momen di mana para Sentai meninggalkan artefak itu, yaitu pada pertarungan mingguan. Karena mereka tidak akan membawa yang asli ke pertarungan yang palsu. Lalu Di mencoba merubah wajahnya seperti Red Keepers dan akhirnya berhasil. Di kemudian berhasil masuk ke markas Red Keepers dengan instruksi dari Yumeko. Saat Di berhasil menemukan di mana tempatnya, ternyata di situ ada Tokito di depan pintu. Dengan beralasan kalau Di membutuhkan artefak suci untuk berubah, Tokito memberikan Di untuk masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Tokito mencoba mengalihkan perhatian Di, tapi dari earphone Yumeko mengatakan jangan terpancing dan mengingat tujuan awal Di. Saat Di berhasil mendapatkan artefak itu yang menjadi sumber penderitaan dia dan juga fighter lain, Tokito pun menyerang Di. Kecurigaan Tokito terbukti dari aroma souse yang berbeda. Tokito merasa dia sudah mengalahkan Di dan melakukan tindakan baik, serta mencoba untuk melenyapkan Di dengan artefak suci. Tapi Di berhasil mengancam dan mengalahkan Tokito. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi yang membuat Di kalah karena dibantu oleh Blue Keepers yang menusuk perut Di dengan artefak suci milik Blue.
Tubuh Di pun dibuat menggelembung dan terbawa angin. Dengan sekali hentakan jari dari Blue Keepers, tubuh Di kemudian meledak. Namun saat Red Keepers merasa dia sudah menang dan ingin mengambil artefak itu, dia terkejut. Ternyata Di mengubah tangannya yang terpotong menjadi artefak. Sousei pun terkejut kemana perginya artefak suci miliknya. Ternyata artefak suci itu sudah berada di tangan Yumeko. Para Dragon Keepers melakukan perjamuan suci setelah sekian lama tidak melakukannya. Di kesempatan itu Blue memarahi Yellow karena tidak mengajarkan Yumeko dengan baik, padahal sudah telat tapi tidak meminta maaf. Sambil tertawa, Yellow meminta maaf kalau Yumeko sudah bertindak sesuka hati. Lantas Red langsung pada intinya, sambil makan dia meminta mereka yang ada di situ untuk mendengarkan bahwa dia lengah dan artefak sucinya hilang. Karena artefaknya telah dicuri, jadi Red tidak bisa berubah. Yang dipakainya saat ini adalah pakaian untuk pertunjukan atraksi. Yellow tidak menyangka fighter biasa bisa melakukan itu. Green juga tidak habis pikir setelah 12 tahun tidak terpikirkan olehnya bahwa fighter bisa mengkhianati mereka. Namun jika Di tidak memiliki artefak suci itu, adalah Di sudah menyembunyikannya di tempat lain. Di kesempatan itu Kai meminta agar Sousei bertanggung jawab atas kesalahan fatal itu dan meminta dia untuk turun dari posisinya sebagai Dragon Keepers. Yumeko hanya terdiam, padahal Kai sendiri yang telah membocorkan informasi tentang artefak suci. Ternyata tujuan Kai memanas-manasi karena dia ingin menjadi Red Keepers, tapi Sousei malah memukul Kai ke dinding sampai mati. Percakapan itu ternyata disadap oleh Hibiki yang mendengar dari earphone. Jika begitu, mananya yang membela keadilan? Di tidak menyangka bahwa dia masih hidup walaupun dalam keadaan terluka. Lagi-lagi ledakan dari Yumeko menyelamatkannya. Tapi sayang lubang di perut Di tidak mau menutup. Jadi seperti itu kekuatan dari artefak suci. Sambil merangkak, Di tidak akan menyerah dan berjanji akan menghabisi para Sentai. Hibiki akhirnya menemukan Di dan membawanya ke gua. Hibiki datang untuk membantu, namun Di tidak percaya dan menyerang Hibiki. Tapi karena luka di perutnya, dia jadi tidak bisa bergerak bebas. Hibiki lantas memberikan kotak P3K meskipun mungkin tidak bisa membantu luka Di. Lalu Di berpikir untuk memindahkan sebagian tangannya ke perut. Melihat hal itu, Hibiki sangat takjub dengan proses penyembuhan yang dilakukan. Itu adalah kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Kemudian Hibiki mengatakan kalau dia ingin lebih mengenal Di. Di tidak mau, tapi Hibiki menceritakan masa kecilnya kalau dia selalu ingin melakukan hal yang benar. Bagaimana ayahnya mempunyai pandangan yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Ayahnya tidak menganggap para monster yang datang adalah ancaman, tapi malah mengatakan kalau itu merupakan ketentuan dari dewa untuk memperingati manusia yang menghancurkan bumi karena keserakahan. Ayah Hibiki tidak suka dengan Dragon Keepers sebab monster menyerang karena para Sentai punya senjata dan memecahkan masalah dengan kekerasan. Namun tidak ada yang menyadari hal itu, sampai suatu hari ketika Hibiki dan juga keluarganya berada di gereja, monster yang turun mengatakan kalau dia adalah dewa dan membantai jamaat yang ada di situ. Entah kenapa Hibiki selamat dan dia melihat juga tidak ada harapan di Sentai. Hibiki ada satu permintaan, tapi sebelum sempat mengatakannya, Aran yang disuruh oleh Blue Keeper sudah datang mendekati. Agar tidak ketahuan, Hibiki mengalihkan perhatian dan membawa Aran pergi dari gua. Di tidak menyangka kalau Hibiki menyelamatkannya. Hibiki mengajak Aran berputar-putar di hutan itu, namun Aran habis kesabaran dan menodongkan artefak miliknya ke leher Hibiki. Melihat itu, Di pun keluar agar Hibiki tidak dibunuh. Hibiki terkejut Di malah membantunya. Di yang berhasil mengecoh membuat Aran kesal karena dia dipukul oleh Di. Walaupun milik Aran adalah artefak replika, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Di berhasil menghindari tebasan dari replika artefak itu hingga membuat Aran menjadi kesal. Dengan bantuan Hibiki, Di berhasil mengelabui Aran. Hibiki dan juga Di pun bertukar tempat agar Di bisa mencari jawaban yang selama ini dia cari. Saat ini Hibiki yang asli masih di hutan menahan sakit karena tangannya dia dipotong sendiri untuk menolong Di.
Hibiki berharap semoga Di berhasil dan melanjutkan pencarian sebagai dirinya. Sedangkan Di berharap kalau Hibiki jangan sampai mati dan merepotkannya. Di belum bisa melakukan apapun hingga pagi tiba dan kembali ke kamar Hibiki. Di pun merasa kamar itu berisik sekali dan dia melihat penyamarannya sempurna. Sejak Hibiki menyelamatkan Di, dia merasakan perasaan yang aneh dalam dirinya. Permintaan Hibiki adalah dia ingin menguak kenyataan di balik perang itu melalui kekuatan media massa. Tapi saat Hibiki menunggu agensi berita di tempat yang telah ditentukan, dia diserang oleh sekelompok orang. Maka dari itu untuk sementara Hibiki mau Di menggantikan dirinya. Di pun memahami singkatnya Hibiki ingin mengakhiri perang itu. Lalu Di melihat laptop Hibiki yang dari tadi berisik. Tanpa sengaja Di merusaknya, padahal di situ Hibiki telah menuliskan semua tentang dirinya. Karena itu penting, Di pun meminta petugas perawatan untuk memperbaikinya sambil memohon. Di juga meminta untuk dilihat juga kamarnya karena ada suara berisik. Petugas akan memeriksanya nanti, tapi sebagai gantinya petugas meminta tolong Di untuk membagikan name tag pada anggota Sentai independen. Tidak lama kemudian Yamato datang menghampiri Di dan mengatakan kalau Hibiki melakukan kerja yang bagus. Kemudian Di langsung memberikan name tag Yamato karena tahu dia adalah temannya Hibiki. Kemudian Di membagikan name tag para Sentai independen. Di situ Di dapat melihat berbagai karakter para Sentai pemula. Di teringat lagi pesan dari Hibiki, cepat atau lambat dia akan bertemu dengan rekan Hibiki yang lainnya. Rasanya Di mulai memahami Hibiki dengan lebih baik dari cara mereka memandanginya. Di pun terkejut karena dari belakang ada yang memanggilnya. Semula Di bingung siapa. Tetapi melihat bola mata Hibiki dengan sesera Di menyadari kalau itu adalah kakaknya Hibiki. Saking terkejutnya dia mencari alasan untuk kabur. Di pun kesal karena Hibiki tidak mengatakan kalau kakaknya juga anggota Sentai. Karena dari lemari terdengar suara berisik, Di tidak tahan dan membuka lemari tersebut. Ternyata ada fighter yang sudah lama bersembunyi di lemari Hibiki. Fighter XX meminta Hibiki untuk mengeluarkannya karena dia sudah lelah menyamar dan hidup di permukaan. Dari luar Sesera mengetuk dan bertanya ada apa karena terdengar berisik. XX mencoba akan membunuh Sesera, tapi Di menghalangi dan menyuruhnya untuk masuk kembali ke dalam lemari. 頼む、少し黙っててくれ。俺の合図があるまで隠れて。こいつと桜間、どういう関係なんだ。分かった同志、貴様に従う。お前と同じ戦闘員だ。Sesera pun datang memberikan apel kesukaan Hibiki, tapi Di berusaha mencari alasan agar mereka bisa pergi dari situ. Namun Sesera mengatakan kalau dia akan meminjamnya di kantin dan kembali lagi sebab Sesera ingin berbicara berdua saja. Setelah Sesera pergi, XX keluar dan bertanya kapan akan menyerang, tapi Di mengatakan jangan buru-buru dan menunggu waktu yang tepat. Sambil mengupas, Sesera meminta adiknya untuk meninggalkan Sentai karena tempat itu bukan tempat yang cocok dengan orang pencinta damai seperti Hibiki. Namun XX berisik lagi. Di sudah ketakutan kalau ketahuan, tapi untungnya ponsel Sesera berbunyi dan dia mengangkat telepon sebentar. Agar XX tidak terus mengacau, Di pun menebas kepala XX dan memasukkannya ke kota agar tidak menyatu lagi dengan tubuhnya. Sesera yang sudah selesai masuk dan bingung kenapa lemarinya bisa hancur, tapi Di berhasil berkilah. Sesera melanjutkan obrolan yang tertunda tadi dan dia pun meminta agar Hibiki meninggalkan tempat itu, pergi dengannya, dan hidup bersama seperti dulu lagi. Tapi Di malah mengatakan kalau dia datang ke situ untuk bertarung. Sesera menodongkan pisau karena mengira adiknya tidak mau menurut kepadanya. Dunia Sentai itu tidak seadil seperti kelihatannya. Jadi kalau Hibiki mau hidup damai yang sesungguhnya, jangan mengikuti jalannya. Di tidak mau karena dia datang untuk bertarung. Dalam sesi latihan, Di mengatakan kalau mereka harus memastikan keamanan penduduk sipil dulu. Tapi yang dilihat pasukan Sentai independen malah menghabisi para simulator monster. Dan Kai berkata akan lebih cepat jika menghabisi monster duluan. Di pun menyadari ternyata pasukan Sentai lebih jago dari dugaannya. Di mengerti yang selanjutnya harus dia kalahkan adalah pasukan Sentai itu sendiri. Dan suatu hari nanti baru Dragon Keepers yang akan digigit. Masih berpikir tiba-tiba Di diserang oleh simulator monster. Di pun meminta kalau yang itu biar menjadi urusannya. Tapi Kai datang menghancurkan simulator monster.
Lalu Blue Keepers mengatakan kalau latihan untuk ujian sudah berakhir dan besok adalah ujian yang sebenarnya. Kemudian semua diminta untuk kembali ke kamar masing-masing. Di masih belum terima karena Kai menyerobot buruannya. Tapi dengan sombongnya Kai mengatakan dia tidak peduli karena dia jauh lebih banyak membunuh daripada Di. Di dalam kamar Di sangat kesal dan dia akan menghajar Kai nanti. Di bertanya kepada XX apakah dia tahu sesuatu tentang ujian itu dari Hibiki. XX yang kesal malah marah dan meminta Di untuk mati saja. Namun Di masih dengan pendiriannya kalau mau mengalahkan para Sentai harus lolos dalam ujian itu. Di sudah memikirkan rekan-rekan yang perlu dia waspadai, selebihnya tidak terlalu mencolok. Tapi untuk Kai, Di tidak akan kalah darinya. XX dari dalam lemari mengatakan terserah jika Di mau akrab dengan mereka, tapi dia tidak mau. XX memperingati kalau mereka adalah monster dan mengancam jangan menunjukkan nasib buruk Di nanti kepadanya. Di juga paham karena semua makhluk permukaan adalah musuh baginya. Blue Keepers menjelaskan tentang peraturan dalam ujian. Pertama akan dibagi 5 orang dalam tipe yang berbeda berdasarkan dari latihan sampai kemarin dilakukan. Pertama Pink Squad yang berfokus pada support pertarungan. Kedua Green Squad spesialis yang menyerang musuh dari bayangan. Fondasi dan juga otak dari para sensei yaitu Yellow Squad. Spesialisasi manajemen yang melihat sisi luas dari segalanya dan juga mahir bekerja sama dengan rekannya adalah Blue Squad. Dan yang terakhir spesialis pembasmi monster yang hanya fokus pada penyerangan yaitu Red Squad. Mereka harus menjadi field khusus dan mengalahkan para monster yang akan diperankan oleh Sentai yang sedang bertugas aktif. Tugasnya adalah mengambil kunci dari para Sentai yang berbeda warna. Yang berhasil mencuri kunci dan juga keluar dari field akan mendapatkan hal untuk di-scout oleh skuadron yang bersangkutan. Singkatnya jika ingin lolos maka kerjasama itu penting. Waktunya 3 hari dan anggap saja seperti pertarungan mingguan yang sebenarnya. Waktu yang diberikan adalah 30 menit dan bel akan berbunyi saat waktunya habis. Mereka akan bertarung dengan satu tim, jadi kerjasama itu penting. Di yang satu tim dengan Kai tidak pernah akur, mereka terus saja berselisih. Di pun mengatakan untuk mencari persembunyian dulu, tapi Kai langsung ingin mencari monster dengan mengejek Di. Di masih berpikir jika dia terkena serangan sekali saja, maka penyamarannya akan terbongkar. Kai menjadi orang yang menjengkelkan bagi Di, dan dia harus bersamanya selama 3 hari. Namun Di harus mengesampingkan egonya, jadi dia mencoba menuruti maunya Kai. Di pun menegur Kai kalau mereka harus bekerja sama, tapi Kai tidak mau. Dengan keras kepalanya Kai menyuruh Di untuk menyingkir jika tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Saat masih berbicara, Di pun terkejut Yumeko keluar dan ternyata pemeran para monster adalah Sentai Junior peringkat pertama. Karena Yumeko yellow, jadi Di mengatakan kalau dia tidak akan melawannya. Namun ternyata Tokito sebagai pengganti Junior Red. Di terkejut ternyata Tokito masih hidup. Saat Kai menyerang Yumeko, mobil box yang dikendarai oleh Yamato dan juga Angelica sudah menabrak tubuh Yumeko duluan. Namun tidak segampang itu mengalahkan Yumeko. Dengan santainya dia mengatakan kalau ingin bermain lebih lama dengan Di. Dia sudah lari sangat sial karena dia terlambat. Tapi itu tidak penting karena Di sudah pernah melawan Tokito sebelumnya. Maka kali ini jadi 2 lawan 1. Kai pun mulai mengintimidasi Tokito, tapi pada akhirnya dia masih kalah kuat dan Kai berhasil dikalahkan. Di hari pertama, para Sentai independen tidak ada yang berhasil mengalahkan para monster. Di tidak mau kalah dengan pemikirannya. Dia hampir berhasil mengalahkan Tokito. Untuk itu dia mengadu domba antara Tokito dan juga Kanon dengan memanfaatkan gas yang dia ledakan dan merubah wujudnya menjadi Kanon. にしろ何度も何度もさっきうっとうしいな。おいしっかりしろよ、翡翠。おい、てっぺん。いつも上だ敬語使えよら Semua berkat bantuan dari Angel yang pintar menggambar kedua Sentai itu. Di pun menyadari kalau para Sentai itu tidak menakutkan, tapi hanya kuat. Strategi Di berhasil, dan Kanon yang diserang oleh Tokito asli menyerang balik dengan menusukkan 3 pisau ke lengan Tokito. Di masih berusaha bersikap baik kepada Kai, tapi dengan egonya Kai menolak, jadi dia dibiarkan saja oleh Di.
Melihat Kai yang keras kepala, Di berhasil memanas-manasi Kai dengan membalikan kata-kata kasar yang Kai bilang kepada Di. Di berhasil membuat Kai terpancing dan mengerti maksudnya bahwa Di sengaja menjadi umpan agar Kai bisa menyerang Tokito. Akhirnya Tokito kena jebakan Di. Dia berpikir kalau pedang cahaya yang dia lihat merupakan posisi Di berada di situ. Tapi ternyata hanya tabung gas pemadam yang sudah pecah dan senjata itu ada di atasnya. Di pun belajar dari pengalaman saat masih di benteng terbang bahwa kalau dibilang jangan dorong, maka tetap akan mendorong. Kalau dibilang mundur, maka tidak akan mundur. Tiba-tiba Kanon datang dan mengalahkan Tokito dan juga Kai. Saat Di akan dihajar, Soujiro kemudian datang membantu dan Angel berhasil menjatuhkan Kanon. Di pun melihat peluang dan akan menyerang Tokito. Nah, Terlihat calon ranger merasa lelah mengikuti ujian yang masih berlangsung beberapa hari lagi. Begitu banyak intrik yang dihadapi calon ranger, bahkan ketegangan yang dipenuhi rasa takut, polemik yang mendera, lawan yang dihadapi dan juga perdebatan kelompok turut menghiasi para peserta ujian. Hibiki tidak sengaja melihat sosok XX masuk ke lorong, sehingga Hibiki berniat menyusulnya. Akan tetapi langkah Hibiki dihentikan oleh Kai, soalnya Doi mau bicara. Masalahnya Hibiki tidak bisa menunda keperluannya, makanya Hibiki segera memasuki lorong. Kemudian Hibiki meminta XX segera kembali ke benteng. Sayangnya XX menolak sebab menurutnya dia tidak cocok di tempat berdebu semacam itu. Ketika Hibiki memaksa, XX kemudian kabur begitu saja tanpa bisa Doi cegat. Setelah ada kesempatan, Kai menceramahinya prinsip aneh Hibiki yang menganggap monster menjadi sahabat. Padahal sebagai seorang ranger, tugas utama mereka adalah membasmi para monster, sehingga Kai menganggap Hibiki hanya main-main saja. Tidak lama tanda ujian hari pertama berakhir berdentum, namun Kai diserang oleh tim lawan. 同じチームなんで見過ごせません。チオンどちらかが落ちる仕組みになっている。お前らいつまでや。トキタの言葉を真に受けるなら、勝ちのためにお前の夢を。 Di posisi terdesak, Kai memberitahukan di punggung lawan mereka terdapat kunci. Akan tetapi kedatangan Kanon membuat Tokito menghentikan risakannya terhadap Kai. Walaupun demikian, Tokito mengomel, Kanon mengusik kesenangannya. Dari situ Hibiki sadar ini adalah permainan yang merebut kunci di skuadron yang sama, dikala permainannya akan berakhir. Setelah mengetahui info permainan sebenarnya, Hibiki tidak akan kalah dari Tokito. Sementara seorang mainten sedang pergi ke gudang, ditemukanlah XX di sana. Lantas pria itu mengeluarkan bilah pedangnya ketika XX memperlihatkan tanda perlawanan. Ternyata beliau tahu XX tinggal di bilik Hibiki. Kemudian Doi mengatakan XX tidak perlu takut, dia tidak akan menyerang, sebab Doi memang tidak suka perkelahian. Itulah alasan dia memilih bekerja di bagian pemeliharaan. Sedangkan Kai dan juga Hibiki masih membahas tentang monster. Dari obrolan tersebut, Hibiki tahu motivasi Kai menjadi ranger karena dilandasi dari balas dendam. Akibat kakaknya mati dibunuh oleh bos monster. Kagetnya lagi, kematian kakak Kai bukan di 13 tahun silam, melainkan 4 tahun yang lalu. Walaupun banyak yang meragukan soal itu dan kesaksiannya, tetapi tetap saja Kai yakin bos monster terlibat dalam kematian kakaknya. Jadi Kai percaya bos monster masih hidup meskipun orang-orang menganggap si empunya musuh sudah koit. Sesudah mendengar cerita, Hibiki penasaran apakah XX tahu soal bos monster. Di saat bersamaan, pria yang mengulurkan persahabatannya dengan XX malah dibunuh oleh bos monster. Lantas XX kaget, bos monster ada di hadapannya. Namun XX tidak berani menyinggung bos monster itu. Di situ XX malah cemas jika Fighter D ketangkap dalam penampilan Hibiki. Makanya XX berharap Fighter D segera menghentikan penyamarannya sebagai Hibiki. Tanpa orang yang dibicarakan XX dalam sanubarinya mengingat obrolan dia dan juga Kai. Tidak lama Hibiki KW kembali lagi ke wujud Fighter D. Esoknya Hibiki menunggu teman-temannya, namun yang dinanti tidak kunjung datang. Tidak lama Ranmaru hadir dalam kondisi sekarat. Sontak saja Hibiki heran mengapa Ranmaru sampai tepar begitu.
Lalu tim dari skuadron Blue Keeper menyapa Hibiki. Dari Komachi si Hibiki jadi tahu kalau Kai dan kawan-kawan sudah meninggalkan dirinya. Namun Hibiki belum menyadari maksud ucapan Komachi bahwa anggota skuadron merah lebih cemas dari yang doi kira. Artinya Hibiki bakal dikhianati oleh orang yang dipercaya. Kemudian Hibiki menyaksikan pertarungan antara Kai dan juga Tokito. Kedua sohibnya berlaga, Hibiki auto cemas. Sekian lama baku hantam, Kai pun berhasil mendapatkan kunci dari Tokito. Disitulah Hibiki ditendang oleh Kai dan juga dikhianati oleh Tokito. Nasib Hibiki sama seperti pihak lainnya. Contohnya Ranmaru yang dicampakkan Eigen dan juga Yamato dibuang oleh Angelica. Kini bersama-sama Hibiki membentuk tim yang baru karena mereka dianggap pecundang oleh sahabat sendiri. Lucunya Hibiki berujar dia boleh mengkhianati, tapi kalau orang lain yang berlaku demikian, tunggu pembalasan yang mengerikan darinya. 昨日のペアの女の子にもボロクソでつまらないな。誰でもなれるみたいですよ。 Setelah itu geng Hibiki menyerang kanon si aktor monster kuning yang memiliki kunci. Lantas dengan mengeroyok, geng Hibiki coba menyudutkan Yumeko. Namun Yumeko sangat sulit dikalahkan. Kemudian Yumeko menargetkan Yamato yang berada di paling belakang. Lalu Yumeko coba memprovokasi Yamato menggunakan omongan Angelica yang merendahkan si doi. Menurut Yumeko, pantas Angelica meninggalkan cowok yang lemah dan juga pengecut. Namun Hibiki menggampar Yumeko sembari mengatakan memangnya kenapa kalau sampah. Bagaimanapun mereka tetap akan menjadi ranger seperti Dragon Keeper. Mendengar ucapan itu Yumeko merasa penasaran seperti apa nantinya pahlawan kalau orang semacam Yamato jadi ranger. Sehingga secara sukarela Yumeko memberikan kuncinya. Setelah itu geng Hibiki melakukan rapat strategi untuk menghadapi ujian terakhir. Namun sialnya begitu mudah Angelica mengambil kunci dari tangan Yamato. Sementara Hibiki yang tahu gelagat kelompok Kai melakukan perlawanan. Sayangnya ujian hari kedua telah berakhir. Sementara XX mengikuti kemana bos monster melangkah. Kebetulan Komachi ada di sana sedang bersembunyi dan merasa ketakutan. Bos monster menyusup ke lokasi ujian para ranger. Kemudian geng Hibiki memakai taktik untuk merebut kembali kunci mereka yang diambil oleh Angelica. Di situ Angel menghitung sebagai sinyal untuk Hibiki mengambil alih kunci dari tangan Angelica. Lantas Hibiki mengucapkan selamat tim Angelica pemenangnya. Begitu Angelica lengah, Hibiki segera merapas kunci. Lalu Angelica dan kawan-kawan masih santuy soalnya alarm tanda ujian selesai sudah digemakan. Ternyata itu cuma akal-akalan Hibiki saja. Mereka membuat alarm palsu. Sesudah tahu kalau mereka ditokohi, kelompok Kai segera mengejar geng Hibiki. Di kesempatan itu Yamato meminta Hibiki mempercayakan kunci kepadanya, sehingga Hibiki segera melempar kunci dan ditangkap oleh Yamato. Setelah itu Yamato dan juga Angelica saling berebut. Tidak lama bel beneran berdentum, membuat semua peserta mesti menghentikan perkelahian. Setelah mendapatkan kembali kunci mereka, tim Hibiki sangat senang. Sehingga ketika ujian hari ketiga dilaksanakan, mereka tinggal merebut 4 kunci lagi. Sementara bos monster mengancam nyawa Komachi dan kawan-kawan. Salah satu dari mereka telah menjadi korban keganasan bos monster. まさか体鍛えるのに夢中に。そうなのか。俺の力なんて。いや、お前は桜間じゃないんだよな。お前は俺を殺せるほど悪いやつ。僕たちがドラゴンキーパー。用事があるなら早く終わらせてこいよ。 Lantas Komachi melakukan perlawanan terhadap bos monster menggunakan artefak ilahi yang sudah menghabisi nyawa rekannya. Sementara itu tim Ranmaru membahas kehebatan Hibiki yang telah membalikan keadaan. Namun Hibiki merasa pencapaiannya karena kemampuan geng Ranmaru. Dikala Yamato dan juga Angel mau menemui Shippo, di situ Ranmaru menyatakan dia tahu Hibiki yang ada di hadapannya adalah Fighter D. Walau siapapun yang memakai wajah Hibiki, Ranmaru tidak peduli, sebab Fighter D telah memberikan arti akan keberadaan Ranmaru. Setelah itu Ranmaru mampir juga ke tempat Shippo. Melihat Shippo seperti tulang kering membuat para sohib kaget. Lantas Shippo yang pesimis diberitahukan oleh Ranmaru dan kawan-kawan mengenai keberhasilan mereka mendapatkan kunci. Tidak lain berkat bantuan dari Hibiki. Selain mendapatkan kunci, Angel dan juga Yamato bisa melawan rasa takut mereka.
Makanya mau seperti apa aslinya si Hibiki, Ranmaru tetap akan berada di sisi si doi. Sesudah mengatakan hal itu, Ranmaru and the Gang mengajak Shippo bergabung. Kemudian Shippo memperoleh kabar kalau dia tidak perlu bersaing otot lagi dengan rivalnya, sebab kunci yang dipegang oleh Nadeshiko telah berpindah ke tangan tim elit. Mengetahui perihal itu, jiwa Shippo bergema menyebabkan otot-ototnya kembali sempurna. Sementara Hibiki mengamati situasi di tim lain. Di situ Hibiki melihat Ishikawa berhasil memenangkan hati Angelica. Setelah itu Hibiki menemui rekan-rekannya yang siap menjadi satu grup. Makanya mereka membagi posisi Ranger. Ranmaru dipercaya sebagai Ranger kuning. Kemudian Ranmaru pamit, dia mau menyapa instrukturnya. Hal itu membuat Yamato teringat dia juga mesti menjumpai seseorang. Kocaknya dikala Yamato menjelaskan bukan pacar yang nantinya dia temui, Angel malah mengatakan tidak peduli. Sontak saja Yamato pergi dengan lesunya. Sementara Ranmaru menegaskan kepada Hibiki dia tidak peduli siapa yang ada di balik topeng itu. Artinya Ranmaru tetap akan mendukung Hibiki. Sontak saja Fighter D yang memakai rupa Hibiki kaget mengapa segitunya kali Ranmaru percaya. Padahal Hibiki cuma memanfaatkan gen Ranmaru. Tidak sengaja jalan yang Ranmaru lewati, tempat pertarungan Komachi dan juga Boss Monster dilangsungkan, sehingga Ranmaru segera mencari bantuan. Karena takut tidak sempat, Ranmaru memilih kembali. Lalu Ranmaru memasukkan Komachi ke lift dan dia menggantikan posisi si cewek menantang Boss Monster. Namun Ranmaru bukan tandingannya Boss Monster. Usai mengalahkan Ranmaru, Boss Monster menyerahkan pembersih kepada XX. Soalnya Boss Monster mau mengistirahatkan tubuhnya. Sementara Hibiki mendengar pembicaraan antara Yamato dan juga Ishikawa. Tidak hanya merayu cewek, Ishikawa juga jago menggombali pria. Namun Yamato tahu Ishikawa tidak beneran mengakui kemampuannya. Jadi Ishikawa cuma ingin kunci yang ada di genggaman Yamato. Lagian Yamato sudah punya tim bersama Hibiki dan kawan-kawan, dia akan menjadi Ranger. Makanya Yamato ogah satu kubu dengan Ishikawa yang suka menjilat. Hibiki yang tadinya menguping ikut andil bicara secara terang-terangan mengejek Ishikawa dan juga memuji sohibnya. Di TKP berdarah, geng Kanon sedang mengamati lokasi kejadian. Agar para kadet fokus ujian dan tidak ketakutan, geng Kanon memutuskan tidak membocorkan soal insiden pembunuhan. 向こうにも複数の血痕を確認しました。試験なんてやってる場合じゃないんだけど。これはパフォーマンスじゃない。だからこそ俺のチームにはふさわしい。出してやろうぜ怪人幹部を。パワーは100人力。相手が5人でも5。 Di situ Tokito mengatakan mulai dari sekarang Ranger aslilah yang akan menangani perkara. Makanya geng Kanon akan memancing keluarnya Boss Monster. Esoknya geng Hibiki telah berkumpul untuk melakukan ujian hari terakhir. Namun Ranmaru tidak kunjung datang. Ternyata kondisi Ranmaru sudah sehat walafiat. Padahal kemarin Ranmaru habis diserang oleh Boss Monster. Di situ kelompok Kai coba merayu sahabat mereka agar menyerahkan kunci secara sukarela. Namun geng Hibiki bukanlah orang yang mudah dibodohi. Makanya bujukan tidak lagi mempan, apalagi menggoyahkan keyakinan mereka. Lantas Kai dan juga Hibiki terlibat percekcokan soal keterlibatan Boss Monster sambil memperebutkan kunci. Hibiki yang memperoleh senjata super berkat temuan Ranmaru berhasil memojokkan Kai. Karena Hibiki yang sebenarnya adalah Fighter D tidak yakin Boss Monster masih hidup. Jika tidak, untuk apa para Duster bergerak sendiri-sendiri di kurun waktu yang lama? Kalau ada pemimpin mereka, pastinya tidak demikian. Namun Kai ngotot soalnya menggunakan mata kepala sendiri, dia menyaksikan Boss Monster membunuh kakaknya. Di situ Kai muak, baik Ranger maupun orang-orang tidak mempercayainya. Makanya musuh Kai tidak hanya monster, tapi pasukan Ranger yang dia anggap bodoh. Teringatlah Kai bagaimana kakaknya sangat bersemangat menjadi Ranger dan juga memusuhi ketidakadilan. Gara-gara itu Kai tidak putus harapan. Lalu berkat emosinya yang meluap-luap, senjata milik Kai jadi imbang dengan kepunyaan Hibiki. Tampak Komachi sekarat karena tertangkap oleh Boss Monster. Lantas Komachi meminta tolong kepada Dragi untuk memberitahukan kepada Blue Keeper tentang penyerangan Boss Monster. Di saat bersamaan Blue Keeper sedang menatap akuarium. Sementara Angel membuat Ishikawa kewalahan karena senjata si gadis amat super. Sedangkan Shippo memamerkan senjatanya.
Dikira lawannya kalau dia ikutan memuji benda itu, senjata Sippo akan terus digunakan, dayanya bakalan habis. Di saat itu musuh baru akan menyerang Sippo. Lantas musuhnya mengakui kalau dia menyerah, membuat Sippo terkejut. まだ鍵は浦部は私は一人で生きられるほど強くもなかった。勝ってきなさい。 Adapun Yamato berhadapan dengan Angelica, membuat si cewek kaget sama omongan doi yang agak gila. Ternyata alasan Yamato menjadi ranger adalah demi mengencani semua wanita cantik di seluruh dunia. Eigen yang menghadapi Ranmaru tahu ada keanehan. Ternyata tubuh Ranmaru dipakai oleh XX. Sementara Kai dan juga Hibiki masih berduel, begitu pula dengan Yamato serta Angelica. Di sini Yamato tidak menunjukkan kelemahannya, dia bisa membuat Angelica tersudutkan. Kemudian Angelica dikagetkan karena Ranmaru bisa mengalahkan Eigen. Kini giliran Angelica yang ditargetkan oleh Ranmaru. Tidak mau Angelica terluka, Yamato membantu si cewek. Lalu dia menyerahkan kunci kepada rekannya. Di situ Angelica heran mengapa Yamato menolongnya. Alasannya sederhana, Yamato si pencinta wanita tidak tega melihat si manis Angelica terluka. Bagi Angelica seorang Yamato sungguh konyol. Tapi begitulah prinsip yang ada yang sudah Yamato tanamkan pada dirinya. Mau dibilang seperti apapun, Yamato tidak peduli. Adapun Ren-Ren masih berakting, namun setelah senjata Sippo kehabisan daya, Ren-Ren menunjukkan gelagat aslinya. Sialnya Ren-Ren senjatanya sama sekali tidak bisa melukai Sippo. Alhasil Ren-Ren beneran menyerahkan kunci. Setelah Sippo mendapatkan kunci pink, dia memberikan sinyal kepada Angel, sehingga Angel tahu harus bersikap apa. Lalu Angel mengaku senjatanya kehabisan watt, makanya Ishikawa berani keluar dari persembunyiannya. Setelah itu Angel memasuki mobil, ternyata Ishikawa ada di dalam mobil. Tadinya Ishikawa mengira dialah yang menyudutkan Angel, namun sebaliknya Ishikawa yang dipojokkan. Tanpa Ishikawa sadari, Angel hanyalah pengalihan sebab yang akan merebut kunci dari si doi adalah Sippo. Sementara pertarungan Kai dan juga Hibiki semakin sengit saja. Hibiki berhasil menghindari serangan mematikan dari Kai. Lalu dikala keduanya beradu pedang lagi, datanglah Ranmaru KW. Secara paksa Ranmaru meminta Kai menyerahkan kunci. Sedangkan Blue Keeper sudah tiba di lokasi Komachi. Sambil mendapatkan perawatan, Komachi mengatakan lokasi para kadet yang berada di bawah tanah. Lantas Blue Keeper menggunakan senjatanya untuk menerobos ke tempat pertarungan 3 serangkai. Akibat keganasan senjata Blue Keeper, Kai yang terkena dampaknya nyaris pingsan. Sebelum beneran terlelap, Kai heran mengapa Blue Keeper mengejar Kaguma. ピンク部隊に至急連絡を。進行清流レビアト。俺様の相棒を可愛がってくれたのはよ。 Mengapa Blue Keeper memburu Kaguma? Alasannya si doi bukan lagi teman Kai dan kawan-kawan, tapi sohibnya Fighter D, tidak lain adalah XX. Lalu secara sadis Blue Keeper menghajar XX yang tidak mau buka mulut mengenai persembunyian bos monster. Bahkan XX mengocehkan hal yang membuat Blue Keeper menjadi kesal, sehingga XX mendapatkan siksaan secara brutal. Dalam rasa sakitnya, XX teringat bos monster yang menganggap dirinya bocah kesayangan. Itulah yang membuat XX tidak mau jujur di mana tuannya berada. Nyaris saja XX mati. Untungnya Hibiki samaran Fighter D mengusik Blue Keeper. Sontak saja Blue Keeper jengkelnya bukan main. Lantas Hibiki mengaku dia tidak tahu kalau Blue Keeper ada di sana. Berhubung Hibiki tidak diketahui topeng aslinya, Blue Keeper mengabaikan kekasaran si doi. Tidak lama XX kembali menggunakan wujud Ranmaru dan membawa Hibiki bersembunyi. Namun Blue Keeper memakai artefak ilahi miliknya. Berkat itu Hibiki dan juga Ranmaru KW tertangkap. Walaupun mereka sempat lari, tetap saja artefak yang bisa meledak terus menghantui. Lantas ledakan itu memberikan dampak kepada XX yang sudah mencapai batasnya. Sementara Blue Keeper tetap tidak terkalahkan, membuat Hibiki dan juga XX dalam bahaya. Lalu Blue Keeper kembali menyerang XX, membuat si cewek kesakitan. Tidak mau nyawa sohibnya dalam bahaya, Hibiki bawa sistem kemanusiaan. Karena XX sekarang adalah tawanan yang sangat lemah, sehingga tidak pantas pahlawan memberikan siksaan sadisnya.
Walaupun monster bukan berarti harus diperlakukan kasar, lantas XX memohon kepada Blue Keeper mempercayainya. Sebentar lagi XX pasti akan membawa Blue Keeper ke tempat bos monster. Setelah itu XX menepati janjinya membawa Blue Keeper ke lokasi bos monster. Di situ XX meminta maaf tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. 見ない間にでかくなったな。私の力が足りないばかりにあなた様候補生を入れさせないために鍵を集の抹殺を今ここで果たしましょう。あなたのたった一つの命を奪うかもしれません。ないか、矛を下げてくれ。 Namun XX berkata dia tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh anak buahnya. Kemudian Blue Keeper melancarkan serangannya kepada bos monster. Lesatan tembakan dari Blue Keeper menjatuhkan cangkang musuh yang ternyata klon dari bos monster itu sendiri. Meskipun tubuh bos monster dimatikan dalam jumlah banyak, tetap saja dirinya tidak koit-koit. Di situ bos monster mengakui kalau tubuh aslinya tidak dibunuh, klon-klonnya akan terus bermunculan, sehingga Blue Keeper terus mencari tubuh asli dari bos monster. Sementara Hibiki dan juga XX menemui bos monster yang tidak tahu beneran asli atau bukan. Di situ XX memperkenalkan Fighter D yang menyamar sebagai Hibiki. Lantas bos monster memuji Fighter D yang sudah menjaga benteng dengan baik, meskipun bos monster tidak berada di benteng. Di kesempatan itu bos monster mengatakan setelah mereka kembali berkuasa, dia akan membuat dunia merasa aman bagi para monster. Hal itulah yang diharapkan oleh XX. Mendadak Hibiki menyerang bos monster. Sontak saja Hibiki bingung, tubuhnya bergerak secara tiba-tiba. Sementara XX kecewa telah mempercayai Fighter D yang menyamar sebagai Hibiki. Sewaktu Hibiki menolong XX, dikira si cewek doi tidak akan mengkhianati bos mereka. Mendapatkan amarah XX, Hibiki menjelaskan dia juga tidak tahu sama tindakannya sendiri. Ternyata bos monster masih hidup membuat XX senang. Lalu bos monster yang sudah berada di ruang parkiran mengatakan semua klonnya merupakan tubuh asli. Jadi jika salah satu saja tiba di permukaan sana, otomatis bos monster bakal kembali berjaya. Namun bos monster kedatangan tamu tidak diundang, yakni geng Kanon. Setelah itu Tokito and the Gang melakukan penyerangan secara bersama-sama. Tapi sempat terjadi insiden, nyaris saja Nandesiko dalam bahaya. Untungnya ada Kanon yang membantu. Lalu salah satu anggota Squadron merasa tidak mungkin bos monster asli bisa kalah dengan pasukan tingkat 1. Usai mengatakan hal itu, klon bos monster dikalahkan. Sementara bos monster yang bersama geng XX menarik perhatian Blue Keeper. Tidak percayanya Fighter D alias Hibiki, bos monster malah meminta XX menjadi tamengnya agar si bos monster bisa kabur dan XX yang terkena serangan Blue Keeper. Secepat kilat Hibiki berusaha menjauhkan XX dari jangkauan serangan. Namun XX dan juga Hibiki terluka hingga doi kemudian pingsan. Dalam lelapnya Hibiki yang seorang Fighter D membayangkan mereka menguasai dunia permukaan. Di situ XX dan juga Fighter D dihormati oleh manusia. Fighter D juga menunjukkan sisi baiknya kepada para manusia. Meskipun manusia berbuat kesalahan, terkadang Fighter D tidak segan memberikan pujian, makanya manusia menggemari Fighter D. Walaupun sudah menjadi penguasa, Fighter D tetap menjalin hubungan baik dengan Yamato dan kawan-kawan. Namun kebahagiaan yang ada di hayalan berakhir ketika bos monster membuat teman-temannya bermatian. Di situ Hibiki asli mengatakan inilah dunia tanpa ranger. Jika kekuasaan dipegang oleh bos monster, Fighter D akan kehilangan sahabat manusianya. Sontak saja Fighter D tidak mau dunianya dijadikan ajang pembantaian. Lagian sudah hilang rasa hormat terhadap bos monster yang tega menjadikan XX sebagai tamengnya. Saat mata terbuka, Hibiki kasihan melihat XX yang terus saja mempercayai bos monster. Percuma saja XX meratapi orang yang sudah kabur ke permukaan. Sementara Kai dibantu oleh teman-temannya. Dikala Kai membahas soal kunci, Angelica mengatakan sekarang bukan waktunya mendiskusikan lagi tentang benda tersebut. Tapi Ren-Ren merasa mereka bisa memanfaatkan situasi untuk merebut kunci. Tapi Kai tidak sependapat, bagaimanapun mereka sudah kalah. Di situ Ishikawa meminta maaf karena dia telah gagal sebagai leader. 俺は生体院になる。そんなこと言ってる場合か。逆に実は僕、骨が折れてるから助か出てるんだ。響と小熊くんの無事も確かめな。怪人ただの鳥に見えたな。
Para sohib merasa Ishikawa tidak salah, jadi tidak usah merasa sungkan. Dikala Angelica memeriksa jalan, dia melihat Boss Monster. Makanya Angelica memutuskan kembali pada teman-temannya. Tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menarik perhatian geng Yamato. Tidak sengaja Yamato dan kawan-kawan melihat Boss Monster. Walaupun Yamato tidak tahu soal Boss Monster, Doi merasa sesuatu yang dia lihat tidak boleh dibiarkan lolos. Makanya Yamato dan kawan-kawan segera mengejar Boss Monster. Tidak lama pihak Kai tiba dan menghentikan serangan Boss Monster terhadap Yamato. Di situ Eigen juga ingin membuat perhitungan pada orang yang sudah menusuk Ranmaru sohibnya. Lantas Boss Monster merasa dia harus segera melenyapkan para pengacau. Di suasana yang hendak memicu perang, Hibiki alias Fighter diturut serta dalam menghadapi Boss Monster. Sebab bagi Hibiki sekarang, Boss Monster adalah lawan yang mesti dimusnahkan demi menciptakan dunia impiannya. Lalu pertarungan antara pihak Hibiki dan juga Boss Monster masih berlangsung. Di kesempatan itu Hibiki memberikan senjata miliknya kepada Ishikawa, sehingga Ishikawa menjadi target. Ternyata senjata itu bisa digunakan lagi ketika dayanya terisi kembali. Jadi mereka saling mengoperasi senjata. Hingga akhirnya senjata bisa terlesatkan pada si Boss Monster. Sialnya Boss Monster tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Nyaris saja Angelica dalam bahaya. Di situ Ishikawa menjadikan dirinya tameng untuk menyelamatkan si cewek. Sontak saja geng Hibiki cemas akan kondisi Ishikawa. Sementara geng Kanon masih bertarung melawan klon Boss Monster. Di situ sempat terjadi insiden tangan Tokito terluka. Makanya Nadeshiko mengobati Tokito. Setelah kondisi pulih, Tokito bersama rekan-rekannya kembali menyergap Boss Monster. Kemudian Kanon menghentikan serangan Tokito. Disitulah si cewek menyerap tembakan Boss Monster. Usai Kanon makan siang, barakade buatan Tokito dan juga kekuatan Nadeshiko menghancurkan tubuh Boss Monster. Meskipun demikian, Boss Monster yakin klonnya yang dibiarkan pergi oleh Yumeko telah mencapai permukaan. Sayangnya Pink Keeper sudah menanti di permukaan, sehingga klon tersebut kemudian tewas. Pink Keeper sama, 報告します。彼女なら大戦隊を憎んで当然。ブルー部隊の隊員が命を落としており、そんで繋がらないの？部下を捨てて、おまけにこんな姑息な。 Tampak kakaknya Hibiki cemas, dia tidak terhubung dengan adiknya. Kemudian Angelica berhasil ditangkap oleh Boss Monster. Di situ Hibiki memilih menyerah kepada Boss Monster. Sontak saja ada beberapa sohib yang tidak menerima, namun ada pula yang setuju. Mereka menyerahkan senjata. Di situ Ren cepat kabur dari sana. Berhubung Kai yakin Hibiki punya rencana, dia juga menerima keputusan dari si sohib. Alhasil Eigen tidak ada alasan untuk membangkang lagi. Tidak lama Ishikawa bangkit dan mengatakan dia mengerti tujuan Hibiki pasrah bukan untuk kalah, tapi sebaliknya. Usai mengucapkan hal itu, Ishikawa kembali tepar, sementara Angelica dan kawan-kawan melakukan perlawanan. Begitu pula Ren yang kabur membawa Shippo sebagai bala bantuan. Pertarungan sengit begitu membahana di antara kedua kubu. Yamato dan juga Angel bertarung melawan kedua burung yang termasuk klon Boss Monster. Akhirnya kerjasama geng Hibiki membuahkan hasil, sehingga Hibiki secara gampang melenyapkan tubuh Boss Monster. Dikala Boss Monster ingin menjelaskan identitas fighter yang menyamar sebagai Hibiki, Doi keburu koit. Setelah itu Angelica dan kawan-kawan mengkhawatirkan kondisi Ishikawa yang sudah berujung sangat baik. Kemudian diperlihatkan peristiwa bagaimana Aoshima sebelum menjadi Ranger Blue Keeper. Kala itu Aoshima bersama timnya merampok mobil yang membawa uang, namun aksi mereka kepergok oleh Red Keeper. Sehingga rencana gagal dan di situ Red Keeper merasa Aoshima cocok menjadi seorang Ranger. Tentu saja Aoshima menolak karena ada urusan mendadak. Red Keeper pergi sembari mengamankan uang. Di balik musibah masih terdapat keuntungan sebab uang sekoper dapat mereka nikmati. Lalu para sohib yang mendapatkan info dari Kamiya bersenang-senang, hanya Aoshima yang tidak percaya kepada Kamiya, sehingga Aoshima mangkir dari bar. Esoknya Aoshima mampir ke panti asuhan milik Blue Keeper untuk menyerahkan keuntungan hasil merampok. Blue Keeper sendiri tidak peduli uang itu didapatkan dari mana, yang penting anak-anak panti bisa menjalani kehidupan mereka secara layak. Aoshima yang mendapatkan ucapan terima kasih merasa tidak pantas untuk menerimanya. Malamnya Aoshima kaget, para sohib ditangkap oleh polisi.
Ternyata dugaan Aoshima benar, Kamiya tidak bisa dipercaya. Tatkala melabrak, Aoshima terkejut Kamiya seorang monster dan melukai si doi. Saat tersadar, tahu-tahu Aoshima ada di tempat Red Keeper. Lagi-lagi Aoshima diajak gabung, namun Aoshima tetap menolaknya. Kono! Zafumarai, koitsu wa ore ga mamoru. Shingu Shinko! Hiko! Kodoku ni mo naranai kara na. Tapi setelah tahu Blue Keeper juga dicelakai oleh Kamiya, Aoshima bersedia menggantikan posisi penyelamat hidupnya. Sejak saat itu Aoshima dendam kepada monster termasuk empunya. Musuh yang tidak habis-habis membuat Blue Keeper kelelahan. Nyaris saja Blue Keeper dalam bahaya, namun anggota Squadron-nya melindungi. Lalu menggunakan teknik belenggu air, Blue Keeper dapat membunuh klonnya Boss Monster. Di situ Blue Keeper mengatakan dia sudah membalas dendam Komachi. Di saat bersamaan ucapan Blue Keeper yang seolah-olah Komachi sudah mati malah menyadarkan si cewek dari koma. Lucunya Komachi membalas ucapan Blue Keeper kalau dia masih hidup. Macam punya kontak batin saja antara Blue Keeper dan juga Komachi. Melihat Komachi siuman, para sohib pun lega sekaligus terharu. Sementara Blue Keeper mengecek situasi anggotanya. Tidak lama Hibiki muncul sebagai faktor D untuk balas dendam. Kemudian diperlihatkan kisah 13 tahun silam di mana para fighter diciptakan oleh Boss Monster. Salah satunya adalah Fighter D. Suatu ketika Dragon Keeper mengalahkan Boss Monster. Setelah itu Dragon Keeper mengatakan mulai sekarang eranya manusia dan juga monster hidup berdampingan. Namun ada petarung yang ingin membalas dendam. Sehingga si petarung menjadi korban keganasan. Sejak kejadian itu di antara petarung ada yang melawan Dragon Keeper. Ada pula yang enggan mati sia-sia. Salah satunya Fighter D. Hal itu dikecam oleh XX. Setelah mengingat kisah itu, Fighter D mengenang orang yang wajahnya dia pakai untuk menyamar, tidak lain adalah Hibiki. Tapi dia tetap akan membalaskan dendam kepada Dragon Keeper. Sekarang ini Fighter D akan fokus melawan Blue Keeper. Kini di hadapan Blue Keeper, Fighter D tidak lagi memakai wujud Hibiki. Dengan wujud aslinya, Fighter D siap menantang Blue Keeper. Teringatlah Blue Keeper kalau Fighter D adalah orang yang pernah dia bunuh. Tidak Blue Keeper sangka, Fighter D masih hidup meskipun sudah terkena serangan mengerikan darinya. Di situ Blue Keeper memuji Fighter D. Lalu Blue Keeper tanpa ampun terus-terusan menyerang Fighter D hingga membuat si monster kewalahan. Namun Fighter D masih bertahan, membuat Blue Keeper memberikan cap jempol akan kehebatan lawannya. Padahal Fighter D cuma penjahat kelas teri, tapi kekuatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Lalu kedua pria melakukan lagi laga jarak dekat. Tiba-tiba saja Boss Monster ikut campur. Ternyata sisa klon Boss Monster berada bersama dengan XX. Sontak saja Fighter D tidak terima kemenangan yang dia dapat bukan karena kemampuannya, namun berkat tangan orang lain. Sayangnya Blue Keeper menghembuskan nafas terakhirnya dan makin menyebabkan Fighter D kecewa. Setelah menyembunyikan Boss Monster di dirinya, XX segera pergi. Kabar kematian Blue Keeper tersiar ke khalayak ramai. Lucunya hal itu membuat Red Keeper kesal akan kematian Blue Keeper karena masalah sepele, yakni tinggi badan Blue Keeper menyempurnakan pose kemenangan kelompok. Tidak ada Blue Keeper akan mengacaukan gaya Dragon Keeper ketika tampil. Sementara Kanon memerintahkan pencarian monster yang membantai Blue Keeper, mana tahu makhluk tersebut masih berkeliaran. Tidak adanya Blue Keeper akan mengurangi daya tempur. Kanon yakin para kadet bakal dimasukkan ke Squadron untuk menutupi kekosongan. Sementara Angelica dan kawan-kawan mengantarkan kepergian Ishikawa. Bagi Angel, seorang Ishikawa telah memenuhi tugas sebagai pahlawan. 大戦隊も面食らったんじゃないか。しない。大戦隊は混乱をきたしています。どこの組織から送り込まれた？どこまで秘密を守りきれるか。 Di kesempatan itu Kai bercerita Ranmaru juga hero karena berani menghadapi Boss Monster sendirian. Lalu Eigen menambahkan, setelah Ranmaru ditusuk ada yang membawanya ke ruangan instruktur, makanya nyawa Ranmaru selamat. Kemudian bersama-sama Hibiki dan kawan-kawan mengunjungi Ranmaru.
tampak para kadet saling mendukung untuk menjadi bagian dari penyelamat dunia. Sedangkan Yumeko lagi nongki bareng dengan Tokito. Di situ Yumeko penasaran seberapa lama pihak Ranger bisa menutupi identitas bos monster dari masyarakat. Adapun antek bos monster yang bekerja di kerangeran diketahui oleh Red Keeper, sehingga antek musuh ditumpas habis. Setelah itu Red Keeper mengadakan pertemuan dengan anggota Dragon Keeper lainnya. Di situ beliau mengatakan ada pengkhianat di kerangeran. Kembali ke momen makan siang Yumeko dan kawan-kawan. Karena sikap Yumeko yang lebih mendukung monster, Tokito pun curiga. Apalagi Yumeko mencuri artefak salah satu Dragon Keeper yang dia berikan kepada Tokito. Mendengar tudingan itu, Yumeko meminta si sohib yang memerlukan benda itu sebaiknya menikmatinya saja. Sontak saja Tokito kesal. Dia mengaku akan mengembalikannya. Sesudah Tokito pergi, Yumeko mengumumkan dia tidak butuh benda itu lagi, karena Yumeko telah mempunyai yang baru. Ternyata artefak Blue Keeper yang hilang dicuri oleh Yumeko. Di sisi lain, Fighter D memakai rupa Hibiki. Lalu dalam wujud Hibiki, Fighter D akan menindak 4 Ranger lainnya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!